Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anastasia Lisma Yunisa. Saya Lulul Ramadhani Nasyifariado. Kami dari perwakilan Halaqah Al-Batani SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berdua menyampaikan sebuah podcast yang bertemakan tentang belajar daring. Bagaimana sih pandangan kamu membahas persoalan pembelajaran daring seperti ini? Membahas tentang pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini sendiri di masa pandemi, ya sebenarnya susah-susah gampang ya kan. Tapi mau nggak mau ya harus dilakukan demi meminimalisir penyebaran virus corona. Kendala apa sih yang sering menjadi alasan terhambatnya proses belajar mengajar dalam daring ini? Yang namanya pembelajaran online atau daring ini pasti memerlukan basis internet yang memadai ya kan? Iya. Namun di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pedalaman, sangat terbatas masalah sinyal dan jaringan, sehingga cukup terkendala untuk melakukan proses belajar mengajar ini sendiri. Untuk bisa terakses ke internet pun mestinya kita harus memiliki cukup kuota. Tidak semua orang sanggup untuk membeli kuota dan dapat melakukan daring. Iya. Karena mungkin keadaan ekonomi yang kurang dan bahkan sebetulnya demi sesuap nasi pun Mereka kurang sulit ya untuk terpenuhinya. Bagi yang menggunakan wifi, tak jarang pula di tengah proses belajar mengajar muncul kendala yang menghambat proses belajar mengajar ini sendiri. Ya, contohnya mungkin pada saat hujan atau mati listrik sehingga wifi pun ikutan mati ya kan. Iya. Ya harus banyak-banyak sabar sih dalam menanggapi proses belajar mengajar yang cukup berbeda di masa pandemi seperti ini. Iya benar, memang harus banyak-banyak bersabar dalam adaptasi perubahan cara belajar di masa pandemi. Dibawa enjoy aja, namun tetap harus sungguh-sungguh ya. Apa saja sih kendala yang biasa dialami siswa dalam memahami pembelajaran di kala proses daring ini? Sebenarnya ini kan emang berbeda gitu ya. Yang satu pembelajaran tatap muka, yang satunya daring gitu. Iya. Sama-sama belajar baik secara tatap muka maupun daring. Hanya saja perbedaannya terdapat pada cara dan media belajarnya. Kalau belajar secara tatap muka itu belajar, tapi belajarnya secara langsung. Nah, daring itu juga sama-sama belajar, namun belajarnya dibatasi oleh layar kaca. Iya. Memang meskipun sama-sama belajar, tapi mungkin sebagian dari siswa banyak yang mungkin susah dalam memahami pelajaran secara daring ini. Karena dilihat juga dari keterbatasan interaksi antara guru dan murid-muridnya. Kalau secara tatap muka atau langsung nih ya kan, contohnya dalam materi pelajaran yang mungkin emang lebih dominan ke praktek dan juga hitung-hitungan, sehingga ketika siswanya susah menangkap materi yang diajarkan tersebut, akan lebih mudah untuk gurunya menjelaskan, tinggal samperin ke tempat duduknya lalu akan dijelasin gitu. Tapi kalau pas daring, pas mau dijelasin ulang, Susah ya? iya, tahu-taunya kayak kendala di sinyal, jadinya macet dan alhasil saling hah gitu antara Jadi guru nggak dan- paham. Iya benar. Nah, namanya daring nih ya kan. Belajarnya lewat media tatap muka yang dibatasi dengan layar kaca. Iya. Sehingga yang kelihatan hanya sebatas screen yang terlihat di layar aja. Tidak ketahuan tuh apa yang sebenarnya mereka lakuin di balik layar. Kalau menurut kamu sendiri, bagaimana sih pendapat kamu tentang siswa yang mencari kesempatan dalam kondisi ini? Ya contohnya mungkin di balik layar malah hanya berleha-leha dan membuang waktu saja tanpa sikap yang produktif. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya apapun yang mereka lakukan, produktif atau tidaknya mereka, itu semua kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Ya tidak ada salahnya emang untuk bersantai sejenak, mungkin untuk relaxing pikiran gitu. Boleh kok, namun lebih baik jika ingat waktu. Waktu adalah uang, so nggak mau kan buang-buang uang. Ya maka dari itu jangan buang-buang waktu gitu. Misal 5 detik kamu
rebahan tanpa niat produktif, bisa saja di dalam 5 detik tersebut ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang sebenarnya di 5 detik itu sedang meraih mimpinya, berhasil meraih mimpinya. Jadi kan kayak sia-sia banget gitu ya. So pantang sia-sia sebelum menyesal. Dari dalam diri sendiri juga harus ganti mindset atau pola pikir. Juga harus tanamin niat yang emang beneran sungguh-sungguh gitu. Gak cuman niat yang terucap dari lisan aja emang. Jadi memang harus benar-benar 100% punya niat itu. Karena perlu diketahui, apa yang kita lakukan sekarang itu tuh menentukan masa depan kita, bukan masa depan orang lain gitu. Sukses atau tidaknya kita di masa depan nanti, berhasil atau tidaknya kita, itu semua bergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang ini kan. Jadi sebenarnya walaupun kita belajar dalam situasi daring ini, daring seperti ini yang meskipun banyak kendala yang sebenarnya itu dapat menghambat kita pembelajaran dalam, kita kan. dalam menuntut ilmu. Cuman kita tetap harus banyak-banyak bersabar dan tidak boleh menyerah. Kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersungguh-sungguh, pantang menyerah. Ingat, jangan buang-buang waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Karena waktu itu adalah emas. Iya, benar. Demikianlah persembahan podcast dari kami berdua, perwakilan dari Halaqah Al-Batani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.